Nah, Al-Hafizah, alamat Jalan Bangka 3A RT 17 RW 03 Pela Mampang Jakarta Selatan. Status menikah dengan 5 orang anak. Pendidikan terakhir Ma'had Tahfiz Quran Al-Mustaqimiyah Bogor. Aktivitas beliau luar biasa, Masya Allah. Ini bikin iri nih Ustazah nih, Masya Allah. Aktivitas beliau yang pertama pengasuh Al-Mulazamah Al-Hikmah Jakarta. Saya pernah ke sana sudah tahun 2003, Insya Allah. Pengajar KTQ Al-Hikmah Jakarta. Koordinator Musyrifah Tahfiz Online Al-Insan. Membina 8 majelis taklim ibu-ibu. Masya Allah, luar biasa, Masya Allah. Mengisi kajian muslimah perkantoran, staf departemen dakwah bidang BQS, yaitu Baitul Quran Salimah Pusat, Jakarta. Ketua PKK RT 17 RW 3 Pela Mampang, Masya Allah. Musyrifah Muhayyam Quran Ahwat Nasional. Dan yang terakhir bidang kaderisasi DPC Mampang Perapatan. Masya Allah, itu aktivitas yang luar biasa, yang terserah membuat diri saya sudah khususnya saya merinding ini sudah nih. Menyibukkan diri. Kerinduan. Saya kalau santai kalau kosong biasanya udah gak manfaat deh ini itu. Jadi dipadat-padatin aja. Iya. Oke, ini rezeki bagi kita semua sudah yang ada di Taiwan, Salimah Taiwan gitu. Ustazah bisa menyempatkan ataupun menyisihkan waktunya untuk berbagi ilmunya dengan kita semua. Semoga tadi yang saya sampaikan, aktivitas beliau semoga menjadi inspirasi bagi kita semua, bahwasanya memang kerja-kerja besar itu hanya bisa dilakukan oleh orang yang sibuk gitu. Justru yang orang-orang yang santai, kerja kecil saja belum tentu bisa mereka selesaikan. Sehingga mari kita berfastabiqul khairat untuk terus melakukan amal-amal kebaikan. Insya Allah itu akan menjadi sebuah amal jariah bagi kita semua, dan semoga itu yang akan memperkuat keimanan kita, insya Allah. Kita langsung saja ke materi yang akan disampaikan oleh Ustazah Maimunah. Mungkin waktunya kita sediakan sampai pukul 8.45 mungkin Ustazah ya, sehingga nanti 15 menit sisanya akan kita gunakan untuk tanya jawab. Tafadhali Ustazah. Ya, nanti kalau keburu habis materinya itu aja. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf Ustazah kalau di saya nggak muncul suaranya. Oh iya, tadi kedengaran waktu kita ngobrol. Halo? Halo. Tadi jelas. Dengar kok. Tapi barusan dengar Ustazah. Mohon maaf. Ini di Mbak Dian Sari ada nggak, Mbak? Di yang lain suara Ustazahnya ada tidak? Takutnya di saya aja. Kedengaran Bu Nunung. Halo, assalamualaikum. Ada? Ada. Kedengaran. Dengar saja. Bu Nunung sudah ada suaranya? Sudah. Sudah kedengaran ya? Sudah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Tabarakalladzi nazzalal furqana ala 'abdihi liyakuna lil alamin nadhira. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Silakan Ustazah, dimulai saja. Insyaallah. Ada. Belum kedengaran? Saya udah mulai, Pak. Sudah, Bu. Sudah Ustazah. Sudah ya. Bu Nunung aja berarti yang terkendala, Bu Nunung ya? Iya. Ustazah Mumun silahkan dilanjutkan. Lanjut aja ya. Iya. Alhamdulillah. Alhamdulilladzi nazzalal furqana ala 'abdihi liyakuna lil alamin nadhira. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh
la nabiyya ba'dah fa ya rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa qur rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Alhamdulillah, puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini atas rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala kita bisa bertemu kembali untuk atau bisa bersilaturahim, ya, nggak pakai kembali karena ini baru pertama kali. Senang sekali saya diberi kesempatan oleh Allah untuk silaturahim dengan ibu-ibu, ya, non jauh di sana tapi dekat di sini. Kita bersama ya dalam majelis salimah, insyaallah semoga mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam semoga senantiasa tercurah bagi kedua kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Semoga juga sampai kepada kita selaku umatnya, sehingga kita termasuk orang-orang yang hak mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya pantun dulu sedikit ya supaya lebih santai ya. Boleh ya Bu Nunung? Ya, pergi ke pasar naik sepeda, macet di jalan karena tarian, berkumpul bersama di Salimah Taiwan, hadir bersama untuk kajian. Alhamdulillah ya bisa hadir bersama pada malam hari ini. Mudah-mudahan kapan-kapan saya bisa ke sana ya, siapa tahu ada rezeki. Bukan hanya lewat online ya. Ya, Masya Allah luar biasa di antara hari-hari yang Allah berikan kepada kita, ibu ya. Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan waktu-waktu di mana kita bisa mengupgrade banyak kebaikan dan pahala, dan itu dari waktu-waktu Allah siapkan gitu ya. Ada Allah tahulah gitu ya, umat Nabi Muhammad ini termasuk yang umurnya pendek kalau kita bandingkan tentu saja dengan umat-umat Nabi yang terdahulu ya. Nabi Nuh kan alfasanatin illa khamsina ama, ya, 1000 kurang 50 tahun, 950 tahun. Nabi yang lain ada 1000 tahun, ratusan tahun nyebutnya, hampir ribuan tahun gitu ya umurnya. Nah kita kalau umat Nabi Muhammad 60 tahun kan perbandingannya berapa kali lipatnya gitu ya. Kemudian bagaimana kita mengejar ketertinggalan amal-amal sementara mereka ketika dalam ketaatan, dalam amal soleh dengan 1000 tahun itu Masya Allah luar biasa. Sementara kita yang cuma 60 tahun, 63 gitu ya. Kalau kita lihat batasnya dari Rasulullah cuma 63 tahun kan Masya Allah. Banyak jauh sekali gitu perbedaannya. Tapi kemaha pemurahan Allah terhadap umatnya, kemaha cintanya Allah kepada umat Nabi Muhammad, maka Allah memberikan kesempatan-kesempatan waktu dari hari ke hari, dari bulan ke bulan ya, sampai dalam 1 tahun itu Allah memberikan kesempatan-kesempatan yang dimana waktu itu dilipat gandakannya pahala, diperbanyak balasan, ditingkatkan amal-amalan dicintai dan seterusnya gitu ya. Dan ini tentu saja sehingga dengan keterbatasan umur kita, tapi kita bisa mengejar ketertinggalan itu dengan diberikannya kesempatan oleh Allah waktu-waktu yang dilipat gandakannya amal gitu ya, balasannya oleh Allah. Misalnya Ramadan gitu kan, di Ramadannya sendiri dilipat gandakan, yang wajib dilipat gandakan, yang sunnah jadi seperti wajib. Ada malam Lailatul Qadar yang lebih baik daripada 1000 bulan. Begitu nanti selesai Ramadan ya, kita bulan rahmat, bulan ampunan Ramadan berlalu, kita masuk di bulan haram ya, Syawal selesai, maka kita akan masuk 3 bulan haram ya, dari 4 bulan haram, karena yang satunya kan terpisah bulan Rajab ya. Di dalam Quran surat At-Taubah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan inna iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah, sesungguhnya Allah menjadikan ya 12 syahran, ada 12 bilangan bulan
minha arba'atun hurum, di antara 12 itu ada arba'atun hurum, ada 4 bulan yang haram, yang dimuliakan, 4 bulan yang diagungkan. Nah, di antaranya dari 4 bulan itu Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Nanti satunya Rajab, agak terpisah ya. Kalau bulan Ramadan tidak termasuk bulan haram, karena di antaranya kriteria bulan haram itu di mana di situ tidak boleh melakukan peperangan, kezaliman, kecuali kalau diserang. Karena Rasulullah tidak melakukan perangan dengan orang-orang musyrik atau dengan orang Mekah. Nah, karena terutama juga nanti ada pelaksanaan ibadah haji mulai dari Zulqa'dah dan Zulhijjah gitu ya. Nah, di sini Allah juga melipat gandakan balasan pahala luar biasa gitu ya. Sehingga begitu selesai Ramadan, Allah buka lagi kesempatan untuk mendapatkan pahala berlipat. Di Syawal 6 hari gitu ya. 6 hari puasa Syawal itu seperti puasa 1 tahun penuh. Nanti begitu Syawal lewat, masuk Zulqa'dah, Zulhijjah, di mana hari-hari itu hari-hari yang utama, yaitu hari-hari di bulan haram. Nanti di bulan Zulhijjah, 10 hari pertama bulan Zulhijjah, sampai secara khusus Allah sebutkan di dalam Al-Quran surat Al-Fajr. Ya, wal fajri walayalin asy-syaf'i wal wad. Ya, wal fajr, demi waktu fajar. Para ulama sepakat bahwa waktu fajar di surat Al-Fajr itu adalah waktu fajar di Yaumin Nahar. Maksudnya waktu fajar di hari Idul Adha. Allah secara khusus bersumpah gitu ya, dengan menyebutkan waktu fajar di hari Idul Adha. Walayalin asyar, dan demi malam yang 10. Walayalin asyar, demi malam yang 10 gitu. Menarik akhwati fillah, setelah Al-Fajr, setelah waktu fajar kan biasanya siang ya. Kalau udah fajar menyingsing kan berarti masuk pagi hari kemudian siang. Tapi Allah tidak melanjutkan sumpahnya dengan wan nahari itu ya. Tapi walayalin, dengan waktu malamnya. Wal fajr walayalin asyar, demi waktu fajar, kemudian dan demi malam yang 10 gitu ya. Ada orang-orang yang menganggap malam-malam istimewa dalam kehidupannya. Ada orang menganggap malam minggu itu istimewa gitu ya, sehingga orang nongkrong-nongkrong gitu kan. Ada orang menganggap malam Valentine istimewa gitu ya. Ada yang malam yang lain. Tetapi ada yang malam tahun baru gitu ya. Tahun baru Masehi di tanggal 1 Januari, orang menganggap itu malam yang istimewa. Untuk orang-orang yang beriman, Allah membuat malam-malam yang istimewa itu di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Walayalin asyar. Ya, makanya disebutnya malam, nggak siangnya. Walayalin asyar, dan malam-malam yang 10 gitu. Itu kan berarti malam-malam yang istimewa. Ada orang-orang yang kuat di malam hari untuk yang mulai. Ada orang-orang yang kuat, kalau orang kuat begadang, nobar misalnya, kuat begadang nonton misalnya gitu ya, kuat begadang ngobrol dan lain sebagainya, itu biasa. Kadang orang nggak berasa ya sampai pagi. Nobar bola kuat tuh, gitu ya, begadang, terus ngobrol gitu ya, jalan kemana-mana gitu. Atau tadi menunggu jam 00 untuk tahun baru gitu. Tapi tidak banyak orang yang kuat begadang untuk qiyamul lail, terutama di 10 hari bulan Zulhijjah ini yang secara khusus Allah bersumpah walayalin asyar gitu ya, demi malam yang 10 gitu. Jadi ini udah keberapa ya, udah bentar lagi ya kalau kita hitung. Kalau di Indonesia itu dari hitungan pemerintah dari Selasa ya, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Nah ini malam Minggu ya, malam yang kelima sepertinya. Masih ada 5 malam lagi ke depan gitu. Kalau kita lihat dari sumpah Allah Subhanahu wa taala walayalin asyar gitu. Nah ini momen tahunan yang Allah berikan gitu ya, Ramadan. Jadi ada momen, nanti ada momen untuk mengupgrade amal kebaikan, itu ada yang harian di hari Jumat. Ya, ada yang tahunan di tahun tadi Ramadan atau Zulhijjah seperti ini. Ini kan berarti tahunan ya. Gitu. Yang Allah memberikan kesempatan kita. Nanti kedepannya ada Muharram, nanti kedepannya lagi, terus ada bulan-bulan yang mulia lagi, nanti ada
puasa Asyura ya di tanggal 10 hari bulan Muharram. Terus sampai ketemu lagi bulan Rajab. Bulan Rajab ada keutamaan lagi. Nanti Sya'ban keutamaan terus gitu. Jadi subhanallah ya, Allah itu maha cinta, maha sayang kepada umatnya, kepada umat Nabi Muhammad, sehingga terus diberikan kesempatan-kesempatan. Maka kalau kita terlewat dan dari kesempatan-kesempatan mendapatkan peluang-peluang seperti ini, itu kan sayang sekali gitu ya. Karena kesempatannya terus diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara kesempatannya adalah yaitu malam ini atau hari-hari ini, yaitu hari-hari di mana hari-hari Zulhijjah ya, di mana amal-amal soleh itu serta Rasulullah lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mamin ayyamin al-amalus soleh ahabbu ilallah gitu ya. Tidak lebih dicintai oleh Allah daripada hari-hari di 10 hari bulan Zulhijjah. Ya, next itunya. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bulan Zulhijjah itu atau perintah dalil syar'i untuk kurban ya, ada di dalam Al-Qur'an. Insyaallah ibu-ibu semuanya sudah paham, yaitu dalilnya di surat Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar. Saya nukil dari ayat yang pertama, walaupun sebenarnya lebih untuk dalil tentang melaksanakan kurban adalah di ayat yang kedua. Ya, fashalli li rabbika wanhar. Nah, ibu-ibu terkait dengan surat Al-Kautsar ini, saya ingin cerita sedikit terkait surat Al-Kautsar ya. Di mana sababun nuzul dari surat Al-Kautsar itu adalah ketika Rasulullah mendapatkan musibah berupa kehilangan putranya ya. Jadi meninggalnya putra Rasulullah SAW. Karena Rasulullah memiliki 6 orang putra ya, 6 orang anak, 2 laki-laki, 4-nya perempuan ya. Ada Zainab, Ummu Kulsum, Ruqayyah, kemudian Fatimah yang perempuan, yang laki-laki Qasim dan Abdullah ya. Nah, ketika yang pertama anak laki-laki Rasulullah wafat, lalu setelah itu selang beberapa waktu kemudian wafat lagi anak laki-lakinya, walaupun nggak berurutan begitu ya. Jadi selang meninggal lagi anak laki-lakinya. Nah, maka orang-orang musyrik Mekah itu berkata kepada Rasulullah, Muhammad abtah gitu ya, bahwa Muhammad udah terputus, Muhammad mandul, dia udah terputus. Maksudnya yang dimaksud terputus adalah terputus keturunannya, terputus nasabnya. Kenapa? Karena di Arab atau di kalangan orang musyrik Mekah saat itu, meskipun Anda punya 100 anak perempuan, tapi kalau tidak punya anak laki-laki, maka nasabnya putus. Maksudnya kenapa nasab putus? Karena kan nama si kakek nggak akan disebut lagi, nama ayahnya nggak akan disebut lagi kan? Ya, Bu Nunung nih, ya kalau udah menikah terus punya anak, itu anaknya bin siapa? Bin ayahnya kan, bin suami kita ya. Nah, misalnya kalau saya punya anak 5, terus salah satunya misalnya namanya Fatih, gitu ya. Ya kan Fatih, otomatis nanti binnya bin suami saya, Sunardin. Lalu binnya ke atasnya Abdurrahman, ke ayahnya Abi, ya, ke kakeknya. Ke kakeknya lagi gitu kan. Begitu seterusnya. Nah, ayah saya kan nggak akan disebut lagi namanya. Ya. Ayah saya namanya Ali, nggak akan disebut lagi gitu. Nah, ketika ayah saya punya anak laki-laki, baru dia disebut. Nah, adik saya namanya Usman, dia punya anak Rangga bin Usman bin Ali, baru tuh disebut kakek ayah saya. Tapi kalau nggak punya anak laki-laki, maka ayah saya nggak akan bisa disebut lagi namanya, karena nasabnya keturunannya bukan dari situ, bukan dari perempuan, dari laki-laki. Nah, orang Arab menganggap ketika Rasulullah wafat 2 anak laki-lakinya, ya Abdullah dan Qasim, tidak berbarengan ya, maka mereka mengatakan Muhammad abtah, Muhammad udah putus, nggak punya keturunan lagi, karena semua putranya, ya termasuk yang dari Fatimah misalnya gitu kan, maka akan disebutnya dengan Hasan bin Ali bin Abdul Muthalib gitu ya.
bin Abu Thalib gitu kan, kata ke papanya. Nah, Nabi Muhammad nggak akan disebut lagi namanya. Maka mereka mengatakan itu mereka maksud dengan abtar. Karena menurut tradisi orang-orang jahiliyah, meskipun tadi 100 anak perempuan nggak ada artinya, ya. Tapi kalau satu anak laki-laki itu udah sebuah kebanggaan. Nah, maka Rasulullah diejek-ejek oleh mereka dengan mengatakan Muhammad abtar. Ya, maka Allah turunkan surat Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya ya sungguh kami telah memberimu Muhammad nikmat yang banyak. Ya, nikmat yang banyak maksudnya apa? Kehilangan itu cuma satu, tapi yang Allah sisakan masih ada 4, masih ada 5 gitu ya. Kadang-kadang manusia itu seringkali fokus kepada sesuatu yang hilang, tapi tidak fokus kepada sesuatu yang masih kita miliki. Mungkin yang hilang satu, tapi kita terlalu bersedih dengan yang hilang satu, padahal di sekeliling kita masih banyak yang lain, gitu ya. Seringkali kan kita begitu. Maka Allah mengingatkan Rasulullah, sesungguhnya aku sudah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Fasalli, maka salatlah ya li rabbika untuk Rabbmu, semata-mata untuk Allah, wanhar, dan berkurbanlah, gitu ya. Salatlah hanya semata untuk Allah dan berkurbanlah ya sebagai ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini fasalli di sini makanya kata para ulama adalah salat Id ya, salat Idul Adha. Fasallinya salat, walaupun ada juga mengatakan ya salat secara umum, seluruh salat memang harus diniatkan li rabbik ya. Begitu juga wanhar, ya, kurban. Itu juga harus diniatkan semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan yang menarik Ibu-ibu, ketika Allah menyebutkan pasal li rabbika wanhar, ya, secara maknawi kita bisa mengembalikan ayat ini kepada ayat yang sebelumnya. Ya. Kita berkurban pasal wanhar, yang pengorbanan kurban yang kita berikan untuk Allah, di antaranya sebagai bentuk syukur kita atas tadi a'tainakal kautsar, atas diberikannya rizki, nikmat, karunia yang banyak dari sisi Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Jadi luar biasa terkait dengan surat Al-Kautsar ini. Nanti ke depannya ya kita membahasnya di ini dalil syar'i dari perintah untuk berkurban. Sholli li rabbika wanhar. Ya. Kemudian kalau kita lihat ya, Rasulullah itu baru mendapatkan musibah dengan kehilangan putranya. Ya. Tapi kemudian justru diperintahkan oleh Allah untuk melaksanakan kurban, gitu ya. Ini kan hampir dekat juga dengan peristiwanya Nabi Ibrahim ya. Tapi kalau Nabi Ibrahim putranya yang suruh dikorbankan ya. Kemudian Allah ganti dengan kambing, gitu ya, dengan sebagai pengganti putranya. Tapi Nabi Muhammad ketika kehilangan putranya justru diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkurban. Maksudnya kan orang lagi kehilangan, lagi sedih gitu ya. Lagi berkabung gitu. Artinya apapun kondisi kita ya, selain nikmat-nikmat yang Allah berikan, ketaatan dan ketundukan kepada perintah Allah itu tetap dituntut. Ketika memang kita masih mampu untuk melaksanakan. Ya, lanjut. Berikutnya adalah dalil dari Al-Quran, ya, yang tadi juga dibaca oleh siapa Ibu yang tadi membacakan ayat-ayat suci Al-Quran ya di surat Al-Hajj, gitu ya, yang tadi dibacakan di ayat 23. Walikullin ja'alna, ya. Allah menjadikan bahwa di antara syiar-syiar kurban itu adalah di antara syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala, syiar-syiar agama Allah Subhanahu wa taala, yang itu merupakan satu ajaran yang dilaksanakan. Dan ketika kita melaksanakan ajaran itu, maka kita termasuk orang-orang yang mukhbitin. Ya, di situ kan dikatakan mukhbitin. Apa itu mukhbitin? Nah, di ayat selanjutnya Allah sebutkan di antara tanda-tanda orang mukhbitin itu ya, di ayat yang berikutnya. Boleh dilanjutkan next itu ya. Nah, yaitu siapakah mereka orang-orang mukhbitin itu? Ya, kita lihat yaitu orang-orang yang apabila disebut nama Allah
maka gemetarlah hati mereka. Ya. Orang-orang yang sabar terhadap apa yang menimpa mereka, orang-orang yang mendirikan sholat, ya, dan orang-orang yang menafkahkan sebagian dari apa yang kami rizkikan kepada mereka. Nah, di antara tanda mukhbitin tadi ya. Jadi kata Allah, di antara setiap umat itu Allah berikan syariat penyembelihan kurbannya. Makanya di zaman Nabi Adam ada penyembelihan, juga ada kurban ya, yang dari Qabil dan Habil gitu kan. Ya, kita membaca peristiwanya di dalam Al-Quran bagaimana Qabil dan Habil melakukan kurban. Ya, diperintahkan oleh Nabi Adam ketika ingin menikahi Iklimah, ya, mereka diperintahkan untuk berkurban. Maka kurban yang terbaik yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala yang dipersembahkan oleh Habil. Berikutnya terus gitu ya. Jadi ajaran-ajaran umat-umat terdahulu juga ada proses kurban gitu ya, penyembelihan. Lalu kemudian masuk di umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Lanjut. Dalil berikutnya dari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dalam riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Majah yang diriwayatkan dari Abu Hurairah, ya, man wajada sa'atun falam yudahi fala yaqrabanna as-musallana. Siapa yang mempunyai keluasan rizki, mampu untuk berkurban tetapi ia tidak mau berkurban, maka janganlah ia mendekati tempat salat kami. Maksudnya ya jangan dekat dengan Nabi gitu ya. Jangan datang ke masjid Nabi atau tempat salat Nabi. Artinya berarti kan jauh dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Dan ini siapa yang memiliki keluasan rezeki. Ibu-ibu, terkait dengan ibadah ya, keluasan rezeki baik itu kurban ataupun pergi haji, itu kan ada manistato'a ya. Kita meminta kepada Allah untuk dimampukan, istato'a gitu, apabila mampu. Nah, ketika kita mensiasati, ya kalau kita lihat misalnya gini, saya senang mengungkapkan gini, ungkapan ketika kita mampu ya. Di sini ketika kita memiliki keluasan rezeki. Saya menyampaikan ke ibu-ibu majelis ta'lim, ya, ada di beberapa majelis ta'lim sampai akhirnya, alhamdulillah mereka kemudian jadi mampu untuk berkurban. Di antaranya, ketika kita punya kebutuhan di rumah, ingin beli kompor gas, ingin beli kulkas gitu ya, itu kan harganya nggak jauh-jauh beda tuh dengan harga kambing ya, gitu kan, dengan harga 1 ekor kambing. Atau mungkin yang ingin beli tempat tidur baru gitu ya, yang ingin beli apalah gitu, atau mungkin ya, yang anaknya kebutuhan laptop gitu ya, untuk laptop mungkin lebih mahal ya, tapi kita mampu gitu. Waktu itu sih nggak punya uang, tapi ada yang karena keinginan yang sangat kuat, ada yang ikut arisan, ya, ada yang ikut tabungan gitu, ada yang menghutang dulu nanti dicicil. Tapi pada dasarnya semuanya bisa gitu ya, semuanya mampu. Bisa itu ada arisan barang. Ini nanti dapatnya apa gitu ya. Nanti dalam 1 tahun lunas gitu. Nanti ada yang arisan, atau kalau nggak arisan tadi tabungan barang gitu ya. Atau ada yang tadi nyicil dulu gitu ya. Nanti ngambil dulu nanti tinggal nyicil. Tapi semuanya mampu dalam 1 tahun atau dalam 2 tahun cicilannya. Rata-rata 1 tahun atau 1 tahun setengah. Nah, saya sampaikan ke ibu-ibu, Bu, seandainya kuat keinginan kita, azam kita untuk berkurban itu, mestinya kita juga bisa gitu. Saya bilang datangin aja tuh tukang kambing. Bilang, Bang, saya mau nabung dari sekarang. Sebulan 100.000 ya, 1 tahun tuh bisa dapat gitu. Kalau ternyata 1 tahun nggak dapat, 2 tahun nggak apa-apa gitu. Nanti begitu tahun kedua kita udah bisa kurban. Gitu ya. Nabungnya jangan di rumah memang. Gitu ya, kalau nabung di rumah susah ya. Colek mulu, ambil mulu, pakai dulu, perlu dulu gitu ya. Nabungnya di luar gitu. Kita punya tetangga yang suka jual barang kurban, disitulah gitu. Dan ternyata beberapa orang melaksanakan ini mampu. Bahkan awal-awalnya mampunya hanya 2 tahun sekali gitu ya.
karena tidak punya. Tapi kemudian ketika keinginannya itu kuat, Allah mudahkan, Allah beri jalan keluar dari setiap ini, ya dia bisa tiap tahun gitu. Kalaupun kurang nanti bisa ditambahkan gitu ya, dari anaknya, dari idenya, partnernya gitu. Jadi memang kalau untuk hal-hal yang sifatnya tadi ya, materi, kekayaan, kita juga mampu ya, orang dengan berbagai cara ya mestinya untuk berkorban juga ya, walaupun tadi nggak harus setiap tahun misalnya nabung, karena harus nabung dulu gitu ya, atau tadi nabung di tukang kambing misalnya, atau nabung di mana gitu ya, atau mungkin arisan atau tabungan bersama di majelis taklim gitu ya, itu harusnya mau. Jadi masya Allah ya, akad titil. Ya lanjut, berikutnya juga masih hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya yang diriwayatkan dari Imam Ahmad dan Ibnu Majah dari sahabat Zaid bin Arqam. Qultu au qalu ya Rasulullah ma hadhil adhahi qala sunnatu abikum Ibrahim. Ya, jadi Rasulullah ditanya terkait dengan pelaksanaan kurban. Maka Nabi SAW bersabda, itulah satu sunnah dari ayah kalian, ya dari abikum, ayah-ayah kita, maksudnya Rasul Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ya mereka bertanya lagi, apakah yang kita peroleh dari kurban itu? Rasulullah menjawab, di tiap-tiap bulunya kita mendapatkan satu kebaikan. Rasulullah tidak nyebutin dagingnya, ya. Rasulullah tidak menyebutkan ya dagingnya, karena itu udah pasti gitu ya, udah jelas. Yang disebutkan oleh Rasulullah sesuatu yang bahkan tidak dimakan. Yang disebutkan oleh Rasulullah bahkan sesuatu yang tidak diambil. Ya, kan kalau dagingnya mah dari setiap dagingnya ya berarti kan bulunya kebuang gitu ya. Tetapi Rasulullah menyebutkan dalam hadis ini menarik sekali, yang disebutkan justru yang nggak dipakainya gitu. Kan kalaupun orang menjual kulit sapi, kulit kambingnya dijual, tapi kan bulunya mah pasti dirontokin, ya kan? Bulunya mah pasti dicukur gitu ya. Tapi makanya Rasulullah memberi gambarannya, bahkan sesuatu yang tidak terambil saja, sesuatu yang tidak bermanfaat istilahnya, gitu, yaitu bulu-bulunya, ya, itu aja memberikan setiap helainya adalah satu kebaikan. Jadi ibu-ibu kalau nanti mau korban, cari yang bulunya tebal gitu ya, gitu. Karena yang misalnya 1 juta gitu ya, bulunya gitu. Karena satu bulunya aja bahkan satu kebaikan ya. Bahkan nanti dalam hadis yang lain, dalam kitab Said Sabik ya, di Sunnah, beliau juga menyebutkan termasuk tanduknya, termasuk kukunya, padahal kan nggak dimakan ya. Orang kalau kurban kan nggak ada tuh, bahkan jangankan kukunya, kadang dalemannya aja kan ya, jeroannya itu kan nggak bukan daleman ya, nanti daleman jilbab ya. Maksudnya jeroan ya, jeroannya aja nggak diambil kadang-kadang ya, itu kadang-kadang apalagi kalau banyak gitu ya, ada pusing deh, dikubur aja tuh gitu, nggak diambil ya, usus-ususnya kayak gitu. Kan kadang bisa dimakan ya, tapi pada saat kurban kadang enggak. Itu aja ya, padahal ini bulu gitu. Masya Allah, luar biasa besarnya balasan dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk orang yang berkorban, bahkan sampai bulunya saja adalah bagian dari kebaikan. Ya. Next berikutnya, ibu-ibu, terkait dengan ibadah kurban ini ya, sebenarnya banyak hadis-hadis yang menyebutkan ya. Di antaranya ini juga hadis yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwa beliau menyampaikan, mamin amalin ibnu Adam ya, tidak ada amal-amalan anak Adam yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada mengucurkan darah, maksudnya berkorban gitu ya, daripada berkorban. Dan cepatnya balasan yang diberikan oleh Allah untuk berkorban lebih cepat dari tetesan darah yang mengalir ketika sembelihan itu dipotong saat di Rasulullah SAW. Ya lanjut. Hikmah kurban, ibu-ibu, hikmah kurban ini saya bagi dua ya. Ada hikmah untuk kebaikan dunia, untuk hikmah yang bisa kita peroleh dari manfaat
dunia gitu ya, atau kebaikan dengan sesama. Di antaranya ya mungkin nanti Ibu bisa ditambahkan sendiri kepedulian kepada sesama, bahwa kurban itu merupakan satu bentuk kepedulian kepada sesama. Tidaklah sekedar memotong, tidaklah sekedar kurban itu bukan sekedar memotong sembelihan ya, tetapi di situ ada satu bentuk kepedulian kita kepada sesama. Dan di dalam Islam, ibu-ibu, kita akan melihat hampir banyak ya, ketika perintah-perintah kepada Allah tidak bisa kita tunaikan, maka bentuk sanksinya, kifaratnya itu selalu adalah kifarat kepedulian kepada manusia. Misalnya, ketika ada orang bernazar, ya, ketika ada orang bernazar, saya akan begini. Kalau saya begini akan begini, kan nazar ya. Ternyata dia tidak sanggup melaksanakan nazarnya, tidak mampu, maka dia harus membayar kifarat, ya. Nah, dari kifaratnya itu, kifarat yang harus dia lakukan, kifaratnya apa? Sebaliknya mengatakan, yang pertama puasa 3 hari. Kalau tidak mampu, memberi pakaian kepada orang miskin. Kalau tidak mampu, memberi makan kepada 10 orang miskin. Itu sanksinya memberi kepada orang. Ketika suami istri berhubungan di siang hari bulan Ramadan, itu kena kifarat. Memerdekakan budak, kalau tidak mampu puasa 2 bulan berturut-turut, kalau tidak mampu memberi makan 60 orang miskin, ya kan? Hampir selalu dari sekian banyak kewajiban kita kepada Allah yang tidak tertunai, kalau lalu kita kena sanksi, ya, orang nggak puasa bayar fidyah, fidyahnya kan kepada orang, nggak kepada Allah, gitu kan? Ketika orang nggak bisa melaksanakan ini, bayar fidyah kepada orang, memberi ini kepada orang, itu. Jadi Islam itu masya Allah, ya, agama yang sangat memperhatikan kepedulian seseorang kepada makhluk yang lain, ya, terutama kepada manusia. Maka kurban pun begitu, ya. Kurban juga bagian dari kepedulian kita kepada manusia. Ya, coba aja Ibu cari kifarat, ya, kifarat sumpah, kifarat nazar, ya, kifarat tadi ketika orang sumpah palsu, itu semua kifaratnya selalu ada berbuat baik kepada orang, memberi makan, memberi pakaian, gitu ya. Kemudian menghadirkan keharmonisan di masyarakat. Nah, otomatis ketika kita berbagi, ya, dalam hal ini berbagi daging kurban, ketika kita berkurban kemudian dibagikan kepada tetangga, kepada saudara, kepada keluarga, itu kan akan menghadirkan keharmonisan, ya, kebaikan, kedamaian, kemudian juga silaturahim dengan tetangga, dengan masyarakat, dengan keluarga, itu dengan adanya pemberian daging kurban, gitu ya. Kemudian pemberdayaan ekonomi umat. Nah, ini sebuah kekuatan, ya, yang luar biasa. Coba kita bayangkan, dalam satu kali Idul Kurban, kira-kira berapa ekor? Ada yang pernah ngecek nggak, ya? Untuk satu negara saja nih, nggak usah kita berbicara dunia. Indonesia aja. Kira-kira untuk Indonesia itu berapa ribu, atau mungkin berapa ratus ribu, atau bisa jadi mungkin juta, ya, ekor sapi atau kambing atau kerbau yang disembelih untuk kurban. Itu kita kira-kira kalau dinominalkan itu berapa, ya kan? Coba dari satu masjid misalnya ada 6 atau yang berkurban sekian, itu kira-kira kalau dinominalkan berapa? Bisa jadi, ya, ratusan miliar. Itu baru kambing, itunya kurbannya. Otomatis ketika seorang itu akan berkurban, maka dia butuh transportasi, ngirim ke sana, ngirim ke sini, ngirim ke Jawanya, dari Jawa dikirim ke Jakarta, dari sini dari Jakarta yang beli orang Depok dikirim ke Depok, segala macam. Itu berapa pemberdayaan ekonomi dari sisi transportasi. Itu yang punya truk, yang punya call engkel, yang punya itu, ya, untuk ngirim sapi, ngirim kerbau, itu berapa kira-kira itunya, mobil yang dipakai, gitu ya, untuk transportasi.
Lalu berapa sopir yang akan bekerja di hari-hari untuk mengirim itu. Otomatis ketika ada sopir, kemudian itu ada mobilnya, berapa kira-kira bensin yang dipakai untuk proses pengantaran, gitu kan? Terus belum pakannya, ya, dari sebelum proses kurban, kita kira menyiapkan itu berapa pakan yang harus disiapkan untuk itu. Pemberdayaan ekonomi yang luar biasa. Cuman satu dari ibadah kurban, dan hampir semuanya ibadah di dalam Islam itu memberikan efek ekonomi yang luar biasa sebenarnya, gitu ya. Saya pernah silaturahim waktu itu dengan Salimah ya ke Jogokarian. Lalu di sana kita ditemui oleh Ustadz siapa ya, lupa, bukan Ustadz Salim ya, satunya lagi. Kemudian beliau menceritakan di apa namanya, Jogokarian itu perputaran uang gitu ya, beras, ekonomi itu luar biasa. Bahkan sekedar peci, mereka bikin pecinya sendiri karena khasnya Jogja jadi batik gitu ya. Jadi pecinya itu kayak belangkon gitu, tapi kayak peci dibentuknya, tapi materialnya batik. Itu sampai akhirnya udah diekspor gitu ya. Dan semua jamaah pakainya itu. Dan itu dibuat oleh masyarakat yang tadinya nggak bekerja. Mereka dikasih, dibuatkan ininya, contohnya segala macam, sehingga mereka berpenghasilan, bahkan kemudian sampai diekspor, mana itu menjadikan sumber maisha. Bahkan yang tadinya di PHK pada saat COVID ya, yang tadi mereka udah ada yang diputus kerja, ada yang berhenti jualan segala macam, justru jadi punya penghasilan. Bahkan katanya ketika ditawarin lagi untuk balik lagi ke kantornya, enggak, ini lebih besar pemasukannya. Itu baru satu dari itunya aja. Nah, coba kalau kita pikirkan ibadah yang lain di dalam Islam, misalnya apa? Ibadah haji. Ibu-ibu, kita nggak pernah berpikir berapa perputaran uang, seberapa kuat ya, seberapa pemberdayaan ekonomi hanya dalam satu ibadah umat Islam, yaitu ibadah haji. Cuma sayangnya belum semuanya dimiliki oleh umat Islam, ya kan? Penginapan di Arab Saudi, penginapan di Madinah, penginapan di Mekah, itu kira-kira berapa? Siapa tuh yang punya, ya kan? Penerbangan, pesawat yang menerbangkan ratusan, bahkan mungkin jutaan dari seluruh negara menerbangkan calon-calon jemaah haji. Otomatis juga bahan bakarnya, otomatis petugasnya, gitu ya. Masuk juga nanti seragamnya. Kalau orang Indonesia kan pakai seragam jamaah haji, batiknya, ada kain ihramnya gitu ya, sajadahnya, air zam-zamnya. Nanti air zam-zam harus pakai wadahnya tuh jerigennya, itu kan dibuat juga jerigennya gitu ya. Itu kemarin kita diceritakan, bisa jadi dari sekedar tadi ya, satu jerigen untuk yang dibawa oleh para jamaah haji aja itu bisa ratusan miliar seluruh Indonesia. Itu baru dari satu jerigennya aja. Seluruh dunia, belum tadi dari penerbangan, dari segala macamnya, dari bokal segala, itu bisa triliunan apa dari seluruh dunia. Dan itu adalah umat Islam. Pelaksananya umat Islam, yang melaksanakan umat Islam, yang mengeluarkan dana umat Islam. Tapi itu kan kekuatan ekonomi yang luar biasa ya. Cuma memang Masya Allah ya, kita beli beli sejadah gitu ya, ternyata dilihat made in-nya mana gitu ya. Udah tahu lah ibu-ibu ya, yang made in mana gitu yang paling banyak. Ntar beli ini made in-nya mana juga gitu ya. Ada tuh satu negara yang dia mulu gitu, Masya Allah gitu, yang menikmati hasil ekonomi yang begitu besar, yang tadi sampai bisa jadi kalau dari seluruh dunia sampai triliunan, bahkan bisa jadi dari Indonesia aja juga segitu. Itu tidak seluruhnya umat Islam kan ya, kekuatan. Nah, termasuk juga untuk kurban ini. Coba seandainya ini dari umat Islam untuk umat Islam, gitu ya. Kekuatan ekonominya Masya Allah luar biasa. Dan itu baru dua.
ketika nanti pelaksanaan zakat fitrah, ya, memberi beras, itu apalagi kalau kita melaksanakan fitrahnya dengan pakai makanan pokok beras, gitu ya. Itu kira-kira kalau petani beras, gitu ya, dipakai untuk zakat fitrah dari umat Indonesia aja 200 juta misalnya orang Indonesia. Kalau misalnya 250, taruhlah 200 jutanya umat Islam, kan dia walaupun baru lahir kan tetap kena zakat fitrah ya. Nah, itu kan otomatis kali 3,5 liter gitu ya. Ketika zakat fitrah itu berapa sumber ekonomi? Dan hampir semua ibadah-ibadah umat Islam itu mestinya bisa menguatkan pemberdayaan ekonomi. Gitu. Tetapi sampai saat ini memang kita sangat masih dikuasai ya, atau mungkin pemerintahannya dari sisi usaha-usaha itu kebanyakan bukan umat Islam. Walaupun ada sebagiannya mungkin yang umat Islam, cateringnya gitu ya, makanannya itu kan masya Allah luar biasa tuh. Gitu. Termasuk dalam hal pelaksanaan ibadah kurban. Di sini ada kekuatan ekonomi yang sangat-sangat besar. Karena pelaksanaan ibadah kurban ini bukan hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia, termasuk berarti kan di Taiwan, gitu ya. Siapa tuh yang mengadakan sapinya, siapa yang memotongnya, siapa yang transportasinya dan seterusnya. Maka ini kekuatan yang sangat besar untuk pemberdayaan ekonomi. Itu belum. Makanya di dalam Islam itu umat Islam di antara rukun Islamnya adalah mengeluarkan zakat, gitu kan? Bukan menerima zakat, gitu ya. Proses-proses seperti ini bisa diberdayakan oleh umat Islam kan, makanya luar biasa itu peluang-peluang umat Islam untuk bisa menjadi muzaki, gitu ya, sehingga dia bisa berdaya secara ekonomi. Ya lanjut, untuk kebaikan akhiratnya, ya hikmah ini kan untuk kebaikan dunia, kemudian kita akan mendapati hikmah lain yaitu untuk kebaikan akhirat. Yaitu keberkahan akhirat. Yang pertama adalah melaksanakan ibadah kurban adalah bagian dari takwa. La yanallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Tidak sampai kepada Allah yang sampai kepada Allah itu bukan dagingnya, bukan darahnya, tetapi adalah ketakwaannya. Karena yang lain adalah sampainya pada manusia, ya, dagingnya untuk manusia. Untuk kepada Allah yang sampai adalah takwanya aja. Sehingga para ulama sepakat bahwa di antara hikmah pelaksanaan ibadah kurban adalah menunjukkan bagian dari ketakwaan seseorang. Ya, yang kedua, yang berikutnya amal yang paling dicintai oleh Allah. Tadi hadis diriwayatkan dari Aisyah, "Mamin ayamin ahabbu ilallah ya, mamin ayamin al-amalus shalih ahabbu ilallah." Tidak ada amal soleh yang paling dicintai oleh di hari-hari, terutama di hari-hari nahar, yaitu Idul tanggal 10, 11, 12, 13, hari-hari tasyrik, kecuali adalah berkurban. Jadi kurban itu merupakan amal soleh yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari-hari ini. Termasuk amal-amal yang dilaksanakan di 10 hari Dzulhijjah ini, ya, yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dalam hadisnya Rasulullah kan dibandingkan dengan jihad fisabilillah yang orang kecuali kalau orang jihadnya dia tidak kembali lagi, harta tidak kembali, kemudian jiwanya juga tidak kembali, artinya dia syahid di medan perang. Kemudian membersihkan harta dan jiwa, gitu ya. Di antara keberkahan akhirat adalah dengan berkorban, ya, membersihkan harta dan jiwa. Ketika kita mengeluarkan harta kita, entah itu untuk kurban, untuk hari-hari ini, atau infak, sedekah, ya, berbagi yang wajib maupun seperti zakat atau yang sunnah, ya, infak sedekah, maka semuanya adalah untuk proses membersihkan harta dan jiwa. Makanya kalau kita bahas di surat Al-Lail, ibu-ibu ya, di surat Al-Lail itu ada satu ayat yang Allah sebutkan, alladzi yu'ti malahu yatazakka, ya, alladzi yu'ti malahu yatazakka. Ini kata Allah, orang yang membersihkan hartanya, yu'ti malah, yang mengeluarkan hartanya, yatazakka. Biasanya kita ketika melihat atau ketika kita mengeluarkan harta, memberikan kepada orang lain, kita selalu enak ya dia dapat, ya kan? Enak ya, itu orang itu dikasih, wah enak banget. Kita aja nih kalau dapat rezeki, iya enak banget ya gitu.
seolah-olah yang menikmati manfaat dari infak seseorang adalah orang yang menerima. Padahal kalau kita lihat di ayat ini, di surat Al-Lail ya ayat 18, Allah menyebutkan alladzi yu'ti malahu, orang yang mengeluarkan hartanya, yatazakka. Justru manfaat dari memberikan harta, mengeluarkan harta itu justru yang pertama kali sebelum orang yang menerima manfaat, yang pertama kali mendapatkan manfaat adalah orangnya. Orang yang mengeluarkan harta itu apa? Mensucikan. Yatazakka, sebelum diterima orang lain, ketika dia niatkan dikeluarkan, maka yang pertama kali mendapat manfaat kan adalah orang yang mengeluarkan hartanya itu. Untuk apa? Yatazakka, mensucikan jiwa dan hartanya. Ya. Kemudian hanya memang kadang kita harus sering diingatkan gitu ya terkait dengan bahwa kemanfaatan harta itu ya, justru dari apa yang kita berikan atau dari apa yang kita infakkan atau dari apa yang kita keluarkan gitu ya. Sementara apa yang kita tinggalkan kan tidak bermanfaat untuk kita ketika kita sudah berada di alam akhirat ya. Makanya di ayat yang lain di surat Al-Lail juga di ayat 11-nya Allah menyatakan wa may yughni anhu maluhu idza taradda. Tidak berharga, tidak bermanfaat, tidak berarti, tidak bernilai baginya, bagi manusia maluhu, hartanya, idza taradda, jika dia sudah binasa. Jadi harta-harta itu ketika sudah binasa orang nggak berarti. Mana taroda? Kata pertama apa? Mana taroda? Taroda itu adalah ketika seorang udah meninggal. Meskipun hartanya sebanyak apapun, ya ibu-ibu, kalau dia udah mati atau ketika malaikat Israel datang, udah nggak bisa ditangguhkan. Nggak ada kasihan-kasihan, kasihan dah dia beli rumah nih, kasihan banget gitu ya. Biarlah kasih waktu dulu untuk menikmati rumah barunya, nggak ada. Atau mungkin baru beli mobil gitu ya, kasihan dah belum menikmati mobilnya, nggak ada. Kalau waktunya datang ajalnya diambil. Idza taroda, jika dia binasa ya udah selesai. Atau mungkin malaikat kasihan dah kalau orang kaya, atau mungkin silau gitu ya. Kan kadang-kadang kita minder kalau ketemu yang orang kaya banget yang aduh gitu ya, nggak enak, malu, minder gitu. Mungkin malaikat Israel ada ini gedung banget nih, susah masuknya gitu ya, nggak ada gitu. Makanya kata Allah wa may yughni anhu maluhu idza taradda, tidak bermanfaat hartanya ya kapan? Idza taradda, jika dia sudah binasa, kematian sudah datang, dia sudah masuk alam kubur, sudah kembali kepada Allah di alam akhirat. Kecuali apa yang dia yukti, apa yang dia berikan dalam bentuk infak, sedekah, zakat, atau berikan dalam bentuk kurban. Gitu. Yang lain yang nggak kita berikan itu ditinggal. Ya, nanti milik ahli waris, ya bagian anak, bagian ahli waris, bagian istri atau bagian suami, gitu ya. Yang bagian kita tadi ya yukti, yang diberikan, yang kita infakkan, ya, yang kita keluarkan. Nah ini membersihkan harta dan jiwa kita. Wala saufa yarda. Nah ini terakhirnya, ya, mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala saufa yarda, yang mendapatkan keridhaan dari Allah. Illa bitigha wajhi rabbihil a'la. Ya, kami tidak mengharapkan dari setiap amal-amal itu adalah pandangan manusia, tetapi yang diharapkan adalah wajhi rabbih, pandangan Allah. Itu yang diharapkan adalah pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala saufa yarda, dan balasan dari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka akhirat, keberkahan akhirat adalah kita mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu ya. Dan ini puncaknya. Kalau Allah udah ridho, udah bismillah, pintu-pintu surga udah dibukakan gitu ya. Kalau Allah udah ridho, maka ya radhiyallahu anhum maradu'an, seperti di surat Al-Fajr ya. Jazaa'uhum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Gitu ya. Khalidina fiha abada. Radhiyallahu anhum maradu'an. Saya ingin bahas sedikit tentang khalidina fiha, ibu-ibu ya, di ayat itu terkait dengan balasan keridhaan tadi, mendapat keridhaan Allah. Ya radhiyallahu anhum. Di surat Al-Bayyinah itu, ketika Allah menyebutkan kenikmatan untuk orang yang beriman, itu kenikmatannya khalidina, dia kekal di dalamnya,
abada, selama-lamanya. Sebenarnya diungkapkan kata kholidin, kekal berarti kan selamanya. Tapi perlu Allah tambahkan dengan kata abada. Ya, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Tapi ketika Allah bicara tentang balasan orang kafir, ya di ayat yang ke-6-nya, innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha. Itu tidak ada abadanya. Ya. Apa mereka enggak kekal? Kekal. Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Tapi tidak ada kalimat selama-lamanya, gitu ya. Apa bukan selama-lamanya ya? Kalau orang musyrik, orang kafir ya selama-lamanya, tapi enggak perlu diungkapkan dengan kata abada lagi, cukup khalidina fiha aja. Ya. Tapi kalau kenikmatan Allah tambahkan khalidina fiha abada selama-lamanya. Apa bedanya? Gitu ya. Ibu-ibu, coba kalau kita lagi dapat kenikmatan, kita lagi bahagia, kita lagi senang, itu waktu cepat banget, tidak terasa, ya enggak? Ya kan? Orang lagi bahagia, lagi enak, lagi senang gitu ya. Aduh, gak berasa banget waktu, cepat banget gitu. Tapi kalau kita dalam kondisi susah, sakit hati, dalam kondisi yang galau, dalam kondisi yang menunggu, dalam kondisi yang cemas, waktu terasa lama nggak? Kita kalau lagi cemas dengan kekhawatiran yang luar biasa, suami belum pulang-pulang, ada kecelakaan pesawat, atau anak yang belum ketemu gitu ya, itu kan pasti detik aja terasa, menit aja terasa lama sekali, dan itu udah siksaan luar biasa. Sementara kalau kita lagi bahagia, lagi senang, lagi itu, 1 jam, 1 hari itu berlalu udah nggak terasa. Cepat banget sih gitu ya. Nah makanya untuk kenikmatan Allah perlu tambahkan khalidina fiha abada. Karena kenikmatan itu nggak akan berhenti selama-lamanya. Kenikmatan itu kita nikmati terus-menerus. Tapi kalau untuk siksaan, untuk orang kafir, nggak usah pakai abada juga. Emang udah siksaan gitu ya. Namanya siksaan. Nggak usah pakai selama-lamanya aja, udah baru 2 menit aja udah siksaan, udah luar biasa banget gitu ya. Nggak usah lah yang siksaan, nunggu aja orang ya, janjian nih nunggu, rasanya lama banget nggak kalau nunggu, padahal sih baru 10 menit, lama rasanya. Itu kan kadang orang udah siksaan banget gitu ya nunggu, padahal kan itu belum siksaan. Gimana kalau siksaan yang sebenarnya gitu? Nggak salah pakai abada, sebentar aja waktu bisa lama banget gitu ya. Kalau bisa nanti 5 tahun dan seperti 1000 tahun dalam hitungan manusia. Makanya keridhaan Allah luar biasa. Ketika untuk orang mukmin Allah katakan khalidina fiha abada, sementara untuk orang kafir khalidina fiha, karena siksaan itu sedikit pun udah pasti sangat menyiksa. Apalagi khalidina. Ya, keridhaan Allah, mudah-mudahan Allah anugerahkan kepada kita ya ketakwaan, kemudian rizki, sehingga bisa melaksanakan ibadah kurban ya, yang pada akhirnya kemudian dengan ibadah kurban yang kita lakukan secara tidak langsung itu akan membersihkan harta dan jiwa-jiwa kita, yang kemudian Allah berikan balasan di akhirat kelak dengan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala berupa jannatun na'im. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja. Saya pas jam 21 kurang 15 ya. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa diambil. Mohon maaf ada yang kurang dan yang salahnya. Kebenaran hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala, kesempurnaan hanya milik Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah jazakumullah khairan katsiran. Sudah luar biasa sekali. Kalau buat saya pribadi, saya banyak mencatat hal-hal yang bikin baru saya dapat ya, karena keterbatasan ilmu yang saya miliki. Dari apa yang tadi disampaikan, walaupun baru prolog aja saya udah luar biasa. Jazakallahu sudah. Ya, alhamdulillah itu tadi paparan dari Ustazah Maimunah tentang kurban kekuatan umat menuju keberkahan akhirat. Bagaimana tadi beliau menceritakan dan menyampaikan kepada kita semua keberkahan yang luar biasa yang diberikan oleh Allah kepada kita semua melalui season luar biasa yang dijalani oleh umat Islam. Dan itu bukan hanya terjadi di bulan Zulhijjah saja gitu, bahkan bisa kita rasakan keberkahan itu baik saat Ramadan apalagi Idul Fitri gitu. Dan kalau saya tadi ngikutin keberkahan yang dirasakan oleh kita umat Islam,
bagaimana kita bisa berbagi rezeki di bulan ini Ustazah ya. Saya malah mikirnya mikir yang sederhana Ustazah. Kayaknya yang jualan arang aja itu nama omsetnya berjuta-juta ya Ustazah ya. Padahal kita tahu sendiri gitu yang jualan arang itu apa ya bahasa ininya, yang jualan arang itu kan nggak sedikit betul. Alangkah bahagianya mereka ya saya. Iya Itu ya. cucu yang nanti tukang kipasnya juga dong ya. Kalau kipas rata-rata punya Ustazah, pakai punya ya. Rata-rata. Ya luar biasa. Ya itu tadi ibu paparan dari Ustazah tentang kurban menjadi kekuatan umat menuju keberkahan akhirat. Barangkali ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan di sini, dipersilahkan kepada teman-teman baik yang ada di Zoom maupun yang ada di lain. Insya Allah saya bisa menangkap karena saya ikut kedua-duanya. Dipersilahkan. Nah, sambil nunggu mungkin Ustazah ya, saya nggak boleh saya tanya dulu nih. Dalam keterbatasan Ustazah ya, mungkin dalam yang pernah saya dengar dulu gitu ya, seseorang itu kan sudah wajib jatuhnya itu mampu gitu saat dia memiliki uang, kemudian uang itu jikalau dikeluarkan untuk kurban dan masih tersisa untuk besok hari, makan besok hari, itu sudah jatuhnya sudah masuk harus ikut kurban gitu ya Ustazah ya. Nah, bagaimana nih saudara-saudara kita yang memang memiliki sebuah keinginan kuat untuk berkurban, tapi dalam kapasitas yang minim mungkin, apakah bisa digantikan dengan sesuatu hal yang lain, misalkan dalam bentuk sedekah misalnya? Ya, saya pernah membaca satu kisah terkait dengan Ibnu Abbas ya, di mana di satu saat dalam satu waktu, jadi kan kalau Idul Kurban kan berulang setiap tahun ya, jadi ada satu masa di mana di satu Idul Kurban Ibnu Abbas tidak bisa berkurban. Maka kemudian mungkin ibu-ibu juga pernah mendengar kisahnya, dia pergi ke pasar, dia beli beberapa kilo daging gitu ya, beberapa kilo daging kambing atau daging sapi gitu ya, tidak disebutkan. Jadi dia pergi ke pasar, lalu dia bagikan kepada orang-orang yang nggak mampu. Lalu dia mengatakan, ya Allah, inilah, hanya sebatas inilah yang bisa diberikan oleh Ibnu Abbas. Ya Allah, hanya sebatas inilah ya. Tapi dia sedih itu melakukan itu karena dia tidak bisa berkorban tahun itu. Tetapi pada saat dia tidak mampu untuk membeli satu ekor kambing, dia tidak berdiam diri. Dia mampunya membeli mungkin cuma 3 atau 4 kilo daging. Itulah dia belikan. Lalu dia dia sedekahkan kepada orang-orang yang fakir, yang membutuhkan. Dia mengatakan inilah kurban yang bisa diberikan oleh, atau mungkin sedekah gitu ya, yang bisa dilakukan. Nah, bisa jadi tadhiyah, pengorbanan yang besar, keinginan yang kuat, azam yang sangat, itulah yang Allah lihat gitu, ya kan? Betapa orang dalam keterbatasan dia tetap ingin berbagi, bisa jadi pahalanya lebih besar daripada orang yang mungkin uangnya masih juta-jutaan dan dia berkorban 1 ekor kambing, gitu kan? Ketika dalam kondisi seperti itu. Nah, ini kan bicaranya bukan sekedar kemampuan, tetapi kemauan, gitu kan? Kalau udah begitu, maka ketika orang punya kemauan, maka keterbatasan tidak membuat dia berhenti untuk tetap melakukan kebaikan. Mungkin tidak mampu 1 ekor, tapi saya bisa membeli. Itu saya pernah membaca kisahnya seperti itu. Itu menginspirasi sekali. Makanya kadang saya juga ngajak, Bu, ayo mau kurban. Mohon maaf Ustazah, saya tahun ini belum bisa, tapi saya ikutan itu aja ya, sedekah operasionalnya gitu ya. Nah, bisa jadi hanya ada, memang ketika betul-betul kekurangan, misalnya hanya ada itu aja bisa jadi di sisi Allah dicatatkan sebagai sebuah ibadah yang sama gitu kan. Gitu.
ketika kan dalam satu surat di surat An-Nisa ayat 100 ya, wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulihi tsumma yudrikul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Ya, siapa yang udah keluar, udah ihsan, udah melakukan sesuatu ya untuk berhijrah kepada Allah, melakukan satu amal kebaikan, tapi kemudian tsumma yudrikul maut, dia tertahan oleh kematian atau oleh sesuatu gitu ya, oleh hambatan, oleh halangan, ketidakmampuan dan sebagainya, apapun itu, tsumma yudrikul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Bisa jadi sudah tercatatkan di sisi Allah pahalanya. Gitu. Tsumma yudrikul, makanya saya kebetulan banyak di rumah-rumah Quran, di tahfiz gitu ya, karena di Salimah pun saya bawahi BKS. Jadi saya selalu katakan begitu kepada murid-murid tahfiz, niat aja 30 juz dan sambil jalan nih, satu ayat sehari nggak apa-apa. Ternyata udah 10 tahun nggak nyampe-nyampe, kematian keburu datang, bisa jadi yudrikul maut faqad waqa'a, sudah dicatat oleh Allah sebagai penghafal 30 juz, meskipun nggak sampai-sampai baru 10 juz gitu ya. Itu. Tapi tetap dijalani gitu meskipun tadi satu ayat. Nah, itu juga begitu. Dalam hal apapun itu berlaku. Ya, faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Itu sungguh telah dicatatkan pahalanya di sisi Allah, bahkan meskipun dia tidak jadi melaksanakan itu. Gitu ya. Iya, Allah. Ya, Insya Allah. Jazakillah Ustazah. Ya, Sangat ya. memotivasi gitu ya. Terutama mungkin terkadang kita yang ada di Taiwan juga Ustazah mendapati mungkin kondisi yang agak terbatas gitu. Walaupun kalaupun kita memiliki keluasan dan kelapangan rezeki, sebenarnya kita masih bisa berkorban di negara kita gitu. Karena memang di saya agak sulit gitu, terkecuali kalau di lingkungan saya pribadi itu ada beberapa teman dari Pakistan itu yang senantiasa bersemangat untuk berkorban gitu. Namun kalau teman-teman Indonesia sulit memang ya, karena tidak adanya tidak diperbolehkannya menyembelih sehingga hal keinginan kurban itu bisa kita fasilitasi dengan menitipkan, seperti sekarang di Salimah juga akan menitipkan untuk ya. Dan mungkin teman-teman di PMI kita juga mungkin belum sampai ke semangat seperti itu ya Ustazah ya, karena keterbatasan ilmu dan lain-lainnya. Dan semoga ini menjadi sebuah inspirasi yang luar biasa gitu, karena ya terus terang bukan saja bagi mereka, bagi kita saja mungkin kadang suka ada yang masih berat gitu Ustazah untuk mengeluarkan nominal besar itu. Jadi memang motivasi dan makanya tadi bagian dari keimanan, bagian dari takwa, karena memang kalau orang yakin bahwa tidak ada yang hilang, tidak ada yang luput dari kita, jangankan yang kita niatkan untuk kurban secara khusus ya, atau yang kita keluarkan untuk pelaksanaan ibadah kurban, betul-betul ibadah. Bahkan kalau kita diambil orang, harta kita ditipu, itu aja nggak hilang, gitu kan? Nggak ada yang hilang dari kita. Kalau tadi kan kurban nih, infak, sedekah, emang jelas-jelas gitu ya. Itu udah pasti balasannya, kebaikannya, baik di dunia pun di akhirat gitu. Allah akan berikan, Allah akan segerakan, Allah akan mudahkan gitu. Bahkan kalaupun yang hilang karena ditipu orang, yang hilang karena orang misalnya berhutang nggak bayar-bayar gitu ya, atau yang ya dicuri gitu ya, itu aja nggak hilang gitu ya. Ada catatannya dari sisi Allah. Ada suatu saat ketika kita nanti kembali kepada Allah, itu akan ada gitu. Makanya kalau yang itu aja nggak perlu kita risaukan, karena Allah tetap, artinya kita dibuat tahun ini masih tetap makan gitu ya, masih tetap Allah kasih rezeki gitu, apalagi untuk hal ibadah, itu udah pasti. Makanya kan bagian dari keyakinan, bagian dari iman. Kalau orang iman yakin betul-betul dengan hal seperti ini, maka dia nggak akan ragu gitu, dia nggak akan khawatir gitu ya, karena emang tadi nggak akan hilang gitu. Saya mengalami, masya Allah, luar biasa perjalanan bagaimana ditipu orang ketika usaha ya, yang 150 juta, yang terakhir 400 juta,
yang harus dibayar, uang orang lain hilang begitu aja. Tapi Masya Allah, justru Allah berikan hasil rezeki. Situ tuh. Saya kayak nangis kenapa? Karena tahu besok Allah tetap akan ngasih rezeki gitu. Dan itu nggak hilang. Saya nggak menghitung itu hilang. Itu jadi simpanan aja. Mungkin kalau saya yang menginfakkan secara khusus nggak bakalan mampu. Tapi kalau begitu ada di sisi Allah. Itu di akhirat nanti kita punya harapan, itu ada tabungan gitu ya. Itu nggak akan hilang. Itu aja ada catatannya. Apalagi kalau yang memang sengaja kita niatkan, kita keluarkan untuk kurban, untuk infak, itu balasannya. Makanya tadi dalam satu hadis Rasul mengatakan as-shadaqatu burhanun. Sedekah itu bukti. Burhan itu bukti. Maksudnya bukti dari keimanan. Karena orang kalau dia iman, dia akan mampu untuk bersedekah kalau dia yakin. Karena tadi keyakinan kepada balasan, keyakinan kepada rizki, keyakinan kepada Allah pasti akan memberi rizki, apalagi melipat gandakan balasan dan seterusnya. Itu kan buah dari keyakinan. Gitu ya. Maka dia akan, tapi kalau dia nggak yakin, nggak iman, ya iman itu kan yakin, gitu ya, yakin dengan Allah pemberi rizki dan seterusnya. Tapi kalau orang yang yakin kan jadinya ragu-ragu, khawatir, takut gitu. Kalau besok nggak punya yang dimakan, besok nggak ada lagi, nanti nggak ada lagi. Allah. Ya, Insya Allah. Betul. Ini ada pertanyaan sudah di chat. Insya Allah taujihnya betul-betul luar biasa mengingatkan kita betapa urusan dunia bisa diusahakan, sedangkan akhirat cuma separuh-separuh. Saya punya pertanyaan, saudara. Kalau melihat berita ada tukang beca yang menabung untuk berkorban, untuk kurban gitu. Insya Allah. Namun setelah itu ditelisik, ternyata keluarganya tidak hidup layak, uang untuk ngekos ditabung sehingga istri dan anak tidur di jalan. Untuk kondisi seperti ini bagaimana hukumnya, Ustazah? Kemudian yang kedua, kemudian kita yang mendengarkan mengetahui bagaimana ya Ustazah melihat kemauannya, Masya Allah, namun dari kemampuan beliau tidak ada, maka sulit bagaimana kita menjawab. Iya. Susah ya kalau menilai orang gitu ya. Artinya mungkin dari semangat untuk berkurbannya atau semangat untuk bisa melaksanakan ibadah kurbannya, ya kita bisa mengambil inspirasi gitu ya. Ya artinya gini, ya dia aja yang udah begitu, artinya kan kemauan kuatnya dari sisi untuk melaksanakan perintah Allah untuk melaksanakan kurban itu biasa. Mungkin kita juga patut mau belajar dari sisi itunya. Tapi mungkin dari sisi yang lain tadi telantar gitu ya, atau orang hidup layak misalnya. Dari sisi itu ketika misalnya ini berarti seharusnya belum wajib, ya memang belum wajib ya, gitu. Seharusnya dibantu malah gitu. Dari sisi itunya mungkin ya kita mengevaluasi, bisa jadi ya harusnya mungkin untuk hak keluarganya. Tapi kalau memang mereka juga ridho gitu ya, mereka sendiri artinya gini, dia nabung seberapa banyak sih, kan mungkin untuk kurban berapa, 2.500.000 misalnya ya kan, bisa jadi mereka, saya nggak tahu nih mereka berpikirnya bagaimana gitu ya, bisa jadi gini, kita juga nggak bisa buat beli rumah misalnya ya, atau juga nggak bisa buat ini gitu, ya udah buat kurban aja dulu. Artinya kalaupun mungkin mereka hidup menggelana atau tadi, ya mungkin bisa jadi emang udah biasa begitu, jadi sesuatu hal yang buat mereka nggak masalah gitu. Bisa jadi ada yang berpikirnya begitu. Ya kita dalam hal ini saya tidak ingin kita menilai secara lahiriah, karena dia pasti punya, dengan bersikap begitu kan punya pertimbangannya sendiri. Semoga saja sih ya itu emang sudah kesepakatan dengan keluarga, artinya istri anaknya memang juga sepakat, memang juga punya kemauan yang sama gitu ya. Artinya ya asal jangan sampai terus berhari-hari lapar nggak makan aja gitu. Tapi bisa jadi ada memang kondisi di mana ya mereka siap dengan untuk seperti itu.
ya udah kita korban dan nggak apa-apa gitu ya, semuanya rela, semuanya itu ya nggak apa-apa gitu. Tapi kalau sampai mereka berhari kelaparan karena untuk korban terus nggak diberikan makan yang wajib aja gitu ya, itu ya itu nggak boleh gitu kan. Kalau sampai begitu, tapi kalau makan tetap biasa, cuman mungkin ya tidur ya segitu juga untuk beli rumah mungkin nggak ada gitu, atau mungkin ngontrak bisa lah 5 bulan misalnya ya gitu. Tapi kalau mereka sendiri sepakat dan itu tidak apa namanya tidak ada paksaan gitu ya untuk keluarga tadi, untuk anak istri yang tidak ada dizolimi gitu ya, kalau memang mereka rela itu nggak apa-apa karena keinginan seperti itu, toh mungkin cuma setahun sekali gitu kan pelaksanaannya. Tapi kalau tadi ada sampai nggak dikasih makan gitu ya mungkin, atau memang nggak dipenuhi semata-mata untuk itu aja, itu mungkin yang harus ya apa ya bahasanya, dikritisi barangkali, atau dievaluasi mungkin untuk kita. Ya untuk kita janganlah begitu berarti gitu maksudnya ya, mengambil. Jadi kalau saya melihatnya dari dua sisi yang berbeda. Kalau dari semangatnya mungkin kita ya patutlah untuk ya Allah yang begitu aja, masya Allah semangat banget ya. Kita dari sisi semangatnya mungkin kita juga perlu belajar gitu. Tapi mungkin bisa jadi kalau dari sisi yang ininya nggak ada, yang itunya nggak usah diambil gitu ya. Jadi ambillah sisi baiknya, karena kita kan tidak bisa menilai seorang ketika kita tidak tahu. Apalagi saya sendiri, saya baru mendengar malah gitu ya anniversary ini, jadi saya nggak tahu nih dia landasannya apa, karena apa, apakah keluarganya juga sepakat. Kalau keluarga sepakat kan gitu ya, nggak apa-apa gitu. Seperti misalnya dulu Abu Bakar pada saat menghibahkan seluruh hartanya sampai tidak disisakan buat keluarganya gitu ya, sampai bapaknya, ini apa disisakan nggak buat kalian, ada gitu ya, nih makanan kan udah nggak ada, semuanya diinfakkan, tapi kan harus dijolimi, dan besok bisnis lagi, jualan lagi, kerja lagi, dapat makan lagi gitu ya, gitu. Nggak apa-apa gitu. Walaupun nanti kalau mengikuti ukuran, ada ukuran-ukurannya, tapi ketika kondisi-kondisi tertentu gitu ya, kalau saya ingin melihatnya begitu, wallahu alam ya. Bisa jadi mungkin ibu-ibu punya pendapat yang lain. Kalau saya melihatnya kita pilih aja dari sisi niat dan tekad, atau tadi kesiapan, keinginan, kesungguhan untuk betul-betul melaksanakan perintah Allah gitu ya, meskipun dalam kondisi terbatas, ingin tetap memenuhi seruan Allah luar biasa. Mungkin kita aja kalah dari sisi itu, tapi mungkin tadi kalau dari sisi yang lain, tadi sisi itunya mungkin ya kita jangan sampai lah begitu gitu ya. Kalau memang mau tadi nabunglah setahun 2 tahun yang akhirnya tidak mengambil hak orang gitu ya, mungkin jatah kita aja deh, harusnya jajan nih, tabung lah, nggak usah jajan. Kalau jatah anak ya jangan, misalnya sampai anaknya nggak sekolah gitu ya, untuk bermana itu jangan gitu. Jadi kalau saya melihatnya begitu, Allah. Terima kasih sudah. Seperti apa kehidupan ada sisi positif yang harus kita ambil mungkin ya sudah ya. Iya. Bisa jadi tamparan keras bagi kita yang Allah karuniakan kelebihan dari rezeki dibanding orang seperti itu. Betul. Dan memang ya kalau dilihat secara ini ya, jadi itu adalah bagian dari kewajiban kita untuk menjaga orang-orang di sekitar kita agar kita pastikan tidak kelaparan. Iya, dan luar biasa. Ya mungkin itu, apakah masih ada yang mau bertanya? Ya, kalau melihat waktu kita sudah 22 lebih tepat, mungkin saya persilakan terlebih dahulu. Sudah ini ada Bu Sufianti Arpalah, Ketua Salimah Taiwan. Insya Allah beliau ingin menyapa Ustadzah sepertinya. Ya. Silakan Mbak Sufi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, diperkenalkannya udah di tengah-tengah, di terakhir ya. Tadi saya nggak menyapa di awal. Apa? Masya Allah. Alhamdulillah, barakallah. Jazakumullah khairan katsir, Ustazah sudah membersamai kami malam ini di tengah kesibukan. Ya, sama-sama Wayaki.
pasti luar biasa gitu kami tahu gitu ya. Masya Allah, semoga ada keberkahan di pertemuan kita Ustazah malam hari ini. Amin, amin. Kemudian kami mungkin apa ya Ustazah, ingin bertemu kembali mungkin Ustazah, nanti Ustazah mohon kiranya nanti itu bisa menyediakan waktu gitu di tengah Insya Allah. Selama cocok waktunya, ya. Insya Allah bisa. Kemudian kami juga mohon maaf Ustazah jika dari kami ada hal-hal yang kurang berkenan gitu. Semoga bisa Sama-sama lah. maaf. Itu gak ada sih, Insya Allah senang bisa silaturahim. Inilah kami Ustazah Salimah Taiwan, salam kenal. Semoga Masya Allah, berkah-berkah ya. Senang banget. Allah. Kemarin hadir ya, berarti pas itu Rakornas ya. Ada perwakilan ya. Izin saya Ustazah. Oh gitu. Karena qadarullah nggak bisa pulang ke Indonesia. Ya gitu, jadi sudah izin sama Ibu Eti sama Ustazah Eti. Jadi ya via online gitu Ustazah. Baik, itu saja Ustazah dari kami. Sekali lagi terima kasih banyak, jazakumullah khairan katsir. Kemudian salam hormat dan salam sayang kami untuk ibu-ibu para Ustazah di PP Salimah, di Departemen Dakwah gitu ya. Mohon ditengok-tengok kami Ustazah. Kami sangat senang juga kalau diberikan bimbingan, saran dan sebagainya. Insya Allah bisa membangun Salimah Taiwan lebih baik lagi Ustazah, seperti itu. Amin, Insya Allah, semoga ya. Amin. Gitu saja Ustazah. Ya baik, nanti salah disampaikan salamnya. Mudah-mudahan ada pertemuan berikutnya Insya Allah, selama waktunya memungkinkan, dengan senang hati Insya Allah. Amin, jazakallah khair Ustazah. Ya, wayaki. Jazakallah Bu Nunung. Ya, cukup barangkali ya Bu Nunung ya. Ya, alhamdulillah sudah. Terima kasih atas ilmu yang luar biasa pada malam hari ini. Sekali lagi semoga Allah memberikan kesehatan kepada Ustazah agar Amin untuk semuanya juga. Sama-sama. Amin. Terima kasih. Kita tutup saja pertemuan pada malam hari ini dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon doanya saudara untuk kami supaya kami bisa istiqomah di Salimah Taiwan ini. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah. Sama-sama mohon maaf lahir batin. Insyaallah sampai ketemu lagi. Pertemuan yang akan datang.